Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyya bittaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 197. Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu waktunya sudah ditentukan. Kemarin kita sudah membahas di kajian sebelumnya bahwa Nabi pernah haji ifrad, pernah haji qiran, pernah haji tamattu. Kata sahabat Abdullah bin Umar, tamatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i bil umrati ila al hajji wa ahda fasaqa ma'ahul hadiya min dhil hulaifati wa bada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahalla bil umrati thumma ahalla bil hajji wa tamatta'an nasu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil umrati ila al hajji fakana minan nasi man ahda fasaqal hadiya wa minhum man lam yuhdi falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qala lin nasi man kana minkum ahda fa innahu la yahillu min syai'in haram minhu hatta yaqdi hajjahu wa man lam yakum minkum ahda falyatuf bil baiti wa bis safa wal marwati wal yuqassir wal yahlil thumma liyahilla bil hajji wal yuhdi faman lam yajid hadiyan falyasum thalathata ayyam fil hajji wa sab'atin idza raja'a ila ahli. Hadis Bukhari 1691, Muslim 1227, Abu Daud 1805. Hadis dari sahabat Abdullah bin Umar. Sekarang bahasan kita Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu waktunya telah ditentukan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Karena Dzulqa'dah atau Qi'dah itu orang mengikat bawaannya untuk persiapan berangkat haji. Dzulhijjah ya waktunya haji. Faman maka adapun setiap orang faradha yaitu sudah betul-betul memastikan mau berangkat haji fihinna fala rafathah faman faradha fihinna al-hajj nomor 1 tidak boleh rafath. Ada yang mengertikan rafath itu kalau dalam keadaan ihram tidak boleh berbicara yang mengarah kepada porno apalagi melakukan hubungan berjima suami istri. Fala rafath. Berbicara yang mengarah pemikiran kepada porno saja tidak boleh apalagi yang lain-lain. Ini fathah, rafatha. Artinya apalagi di dalam waktu ihram haji atau umrah. Di luar setelah haji dan umrah tidak boleh juga karena pakai fathah, rafatha, nah itu. Kalau cuma temporer, larangannya waktu haji saja, waktu ihram umrah saja atau ihram haji saja, maka tentu dia sukun.
fala yarfuth gitu, falam yarfuth. Itu perbedaan nafi sama nahi. Kalau nahi itu fala rafatha la yarfuth. Nah, itu temporer, hanya waktu haji dan umroh, waktu ihram. Sedangkan kalau fala rafatha itu umum, apalagi waktu haji dan umroh, waktu ihram. Jadi di luar pun harus tidak boleh berpikiran yang mengarah kepada porno, jorok, wala fusuqah. Tidak boleh melakukan dosa-dosa, apalagi besar, kecil saja tidak boleh. Apalagi mengarah kepada keributan segala macam. Wala jidala fil hajj. Tidak boleh kita melakukan jidal. Jidal itu suatu perdebatan di dalam baik haji, umrah tidak boleh. Apalagi di luar, sedang lagi haji, lagi umrah, termasuk di luar. Karena kalau dia temporer, fala yarfus, wala yafsuk, wala tujadil, atau yujadil, atau fala tarfus, wala tafsuk, wala tujadil. Itu namanya temporer. Begitu fathah, rafatha, fusuko, ko, wala jidala, la. Nah, itu berarti berlaku umat Islam itu jangan rafas, jangan fusuk, jidal, apalagi waktu haj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Apa saja yang taf'alu min khairi ya'lamullah. Apa saja yang dilakukan, yang kita lakukan, maka Allah pasti mengetahui. Sekecil apapun. Wadazawadu, jangan lupa kalau mau pergi kemana bawa bekal. Dulu orang Yaman dia beralasan tawakal nggak bawa bekal, begitu di jalan di Mekah minta nggak boleh. Jadi umat Islam itu badan sehat, ada bekal, sehingga berusaha berdoa baru tawakal, bukan tanpa bawa bekal lalu tawakal. Fa inna khairaz zadit taqwa. Tentu bekal yang paling bagus adalah takwa. Bekal dunia juga lalu dikasih fondasi dengan ketakwaan. Wattaquni ya ulil albab. Karena kalau nggak ada ketakwaan, bekal seberapa banyaknya juga habis dan tidak barokah. Sebanyak apapun harta yang kita punya, kalau tidak dilandasi dengan ketakwaan, niat ibadah habis dan tidak barokah. Tidak membawa ketenangan. Wattaquni ya ulil albab. Allah mengulangi lagi agar kita terus menjaga luar dan dalam ketakwaan kita. Wahai orang yang punya akal. Lub itu sebenarnya yang terdalam itu. Kulit yang terdalam sampai kepada hati kita harus kita jaga ketakwaannya. Ar-rafath al-jima' wa ajma'al ulama fala jima'a li annahu yufsiduhu wa ajma'al ulama wa ala anna al-jima'a qabla al-wuquf bi Arafat mufsidun lil hajj wa alayhi hajjun qabilun wal haji. Wa qala Abdullah ibn Umar wa Tawus wa Atha wa iruhum ar-rafath al-ifhash lil mar'ati bil kalam. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Ini termasuk penjelasan dari ayat yang sedang kita pelajari, yaitu Al-Baqarah ayat 197. Umat Islam itu tidak boleh rafas, tidak boleh fusuk, tidak boleh jidal. Kalau melahirkan caci maki sama muslim, itu perbuatan fasik, fusukun, betul-betul fasik. Apalagi sampai terjadi pembunuhan sesama umat Islam, itu kufur. Oleh karena itu, berangkat dari aturan yang tidak manusiawi. Kalau Al-Quran itu manusiawi dan sesuai dengan karakter manusia. Ketika tidak boleh melanggar perbatasan suatu daerah karena di lock misal ya, seperti sekarang misal, maka kalau di dalam agama itu ada pengecualiannya. Kalau orang keperluan darurat dan lain sebagainya,
maka diberi kelonggaran, dikasih rukhsah, kemudahan, dispensasi, dan lain sebagainya. Dan bahkan apabila ada sesuatu dan lain sebagainya. Sehingga ada aziz, ada hakim, ada kekuatan hukum, ada hakim, ada kebijaksanaan. Apabila tidak ada kebijaksanaan akan melahirkan suatu permusuhan, pertengkaran, dan lain sebagainya. Nanti di bahasan hadis dan ayat Al-Quran habis mengkaji ini, insya Allah akan dibahas hal-hal yang berhubungan dengan itu, termasuk kasus di perbatasan antara Malang dan Surabaya. Man hajja falam yarfuth walam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Barang siapa haji dan dia alhamdulillah bisa menghandari pemikiran yang jorok, purno, walam yafsuk. Bayangkan kalau di kota Mekah yang campur aduk di luar maupun di dalam masjid dengan seorang perempuan, bahkan kadang-kadang berdesakan. Apabila tidak ada remnya sehingga melahirkan pikiran purno, fasik, maka luar biasa. Tapi karena ada remnya, yaitu direm, ditahan dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Apabila Anda sedang umroh, haji, berada di kota Mekah, berdesakan seperti itu, maka tidak boleh rofas, fusuk, jidal. Akhirnya umat Islam bisa jaga diri. Hampir bisa dikatakan tidak ada orang berantem di Mekah itu. Padahal sama-sama nggak kenal. Kadang-kadang berdesakan, rukun dia. Bahkan bertemu dengan orang yang paling cantik di dunia, orang yang paling jelek di dunia mungkin. Tidak ada yang saling caci maki. Yang ada persaudaraan. Man hajja falam yarfuth walam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Maka dia akan kembali setelah melaksanakan haji dan umrah seperti waktu dilahirkan, bersih dan suci. Wal hajrul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan, bisa dibaca illal jannata karena istisna, bisa dikembalikan kepada jazaun al-mabruru. Ini hadis Bukhari 48 atau 1521, 1773 atau Bukhari 1819, 7076 atau Muslim 64. Hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud, ada hadis dari sahabat Abi Hurairah, Muslim 1350. Ada dari sahabat-sahabat yang lain, Muslim juga 1349. Al-Hajjul Mabrur, yang dimaksud haji mabrur itu mabrurun, dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maf'ulun, Mabrur laki, mabrurah perempuan. Haji, pak haji, hajjah, bu haji. Mabrur laki-laki, mabrurah perempuan. Haji yang dimabrurkan oleh Allah, karena pada dasarnya orang nggak bisa jadi orang baik kecuali kalau oleh Allah dituntun untuk jadi orang baik. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Gak ada orang yang bisa menghindar dari kemaksiatan, dapat dengan tulus melaksanakan perintah Allah kecuali apabila dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji yang mabrur walladzi lam ya'sillah, yaitu orang yang setelah haji, waktu haji dan setelah haji tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu fihi la ba'dahu. Qala Al-Hasan al-hajjul mabrur huwa ay yarji'a sahibuhu zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Jadi al-hajjul mabrur huwa alladhi lam yu'sillah ta'ala fihi athna'a adaihi wa qala al-farra huwa alladhi lam yu'sillah subhanahu ba'da. Jadi intinya orang yang haji mabrur itu ketika haji dan setelah haji dia ditakdirkan oleh Allah terus kepingin berbuat baik. Di Mekah, di Madinah itu banyak sekali orang di jalan itu
memberi sedekah, bahkan sampai maksa menawarkan diri seperti orang menawarkan dagangan, kepingin sedekahnya diterima oleh orang. Apalagi kalau hari Jumat, Masya Allah luar biasa. Makanan kalau lewat jamnya bukan sehari, misal mestinya makanan itu cuma 3 jam, begitu 3 jam lebih dibagikan kalau warung. Bahkan banyak orang kaya dengan mobil macam-macam minggir lalu memberikan pemberian kepada, Masya Allah. Begitulah, mudah-mudahan pelajaran yang baik di Mekah dan di Madinah itu dapat dicontohkan, dilaksanakan di negara masing-masing. Haji mabrur itu menurut Al-Hasan, orang yang begitu pulang dari haji dia itu bisa mengatur diri, mengendalikan tentang kecintaannya kepada dunia. Yang ada dia semakin meningkat kecintaannya kepada akhirat. Dunia sangat dibutuhkan tapi terkendali. Begitu penjelasan di dalam Al-Qurtubi juz 2 halaman 404-405. Dari kiri bawah, kanan bawah sampai kiri atas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khudhu anni manasikakum." Kalau ibadah termasuk ibadah haji, ikuti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Muhammad ibnu Ka'bin Al-Quradi, al-jidal an taqula ta'ifatun, contoh jidal itu seperti orang yang punya anggapan hajjuna abarru min hajjikum. Hajiku lebih bagus dari haji kalian. Nah, itu contoh jidal. Jadi jangan merasa bahwa kita ini lebih bagus dari orang lain. Lebih baik kita menganggap bahwa haji kita insya Allah baik, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hajinya orang lain juga baik, insya Allah, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Idza anta lam tarhal bizadim minat tuqa wala qaita ba'dal mauti man qad tazawwada nadimta ala alla takuna kamithlihi wa annaka lam tarasud kama kana arsada al mautu bahrun tamihun muwajjahun tadhhabu fihi latussabih. Idza anta lam tarhal bizadim minat tuqa, apabila kamu di dalam kehidupan tidak punya bekal, sedangkan perjalanan saja ke Mekah kita harus bawa bekal, apalagi perjalanan kepada kematian, hidup yang sebenarnya. Bagaimana kita kalau enggak punya bekal? Wala qaita ba'dal mauti man qad tazawwada. Ada cerita sebenarnya banyak ini ya. Nadimta ala alla takuna kamithlihi wa annaka lam tarsud kama kana arsada. Al mautu bahrun tamihun muwajjahun. Kematian itu seperti laut yang dalam dan luas. Kematian, kehidupan setelah kematian itu, dan pasti dilewati oleh semua manusia. Tadhhabu fihi hilatus sabih. Banyak orang yang tenggelam, perenang yang tenggelam di laut yang luas itu. Banyak orang yang gagal setelah hidup setelah kematian itu, mengarungi hidup setelah kematian. Banyak orang yang tenggelam, gagal maksudnya. Jadi harus bawa persiapan yang sebaik-baiknya. Ya nafsu inni qailum fasma'i maqalatam mim musyfikin nasih la yashabul insana fi qabrihi wa yurtuqa wal amalus salih. Ya nafsu, wahai nafsu, wahai diriku. Ini orang bicara pada dirinya sendiri. Dengarkan baik-baik nasihatku. Dia bicara sama dirinya sendiri. Ini karena datang dari min musyfik nasih, dari orang yang sangat sayang pada dirinya sendiri. La yashabul insana fi qabrih. Tidak ada orang yang mau menemani di saat kita berada di kuburan.
ghairut tuqa wal amalus shalih, kecuali amalmu yang baik dan ketakwaanmu. Ini ada syair seperti ini di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 2 halaman 408 sampai 409, kiri dari kanan bawah sampai kiri atas. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab.